Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya. Ternyata di sekitar kita ada beberapa benda yang mana benda tersebut itu ternyata sebagai eh, transmitter ya, atau sebagai benda yang bisa menularkan atau penghantar untuk virus COVID-19 tersebut guys. Nah, sebelum melangkah ke situ, ternyata perlu kita ketahui nih guys, di Indonesia itu ternyata yang terkonfirmasi itu sudah 11.192, dan untuk yang sembuh itu sekitar 1.876, dan yang meninggal sekitar 845. Kalau dilihat cukup tinggi juga ya guys. Nah, apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah sesuai guys untuk preventif pencegahan dari penularan COVID-19 tersebut? Nah, apakah kita cukup memakai ini ya guys? Atau pakai ini juga? Nah, ternyata pakai ini aja belum cukup nih guys. Masih ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga dari benda-benda sekitar kita guys, yang ternyata itu banyak sebagai transmitter juga untuk penularan COVID-19 ini guys. Marilah kita simak video berikut ini guys. Sejak wabah virus corona menghantam dunia, menjaga kebersihan untuk memutus rantai penularan jadi sangat penting. Eits, hidup bersih dan sehat gak cukup cuma dengan rajin mencuci tangan ya. Dari sejumlah penelitian, kita juga nggak boleh abai dengan kebersihan lingkungan dan benda-benda di sekitar yang bisa menjadi sarang virus penyebab COVID-19. Dari riset ini, virus corona baik yang menyebabkan SARS maupun MERS bisa bertahan pada permukaan benda mati yang terbuat dari logam, kaca, dan plastik setidaknya selama 9 hari. Di permukaan benda-benda yang terbuat dari aluminium, virus dari keluarga besar corona bisa bertahan 2 hingga 8 jam. Lebih lama lagi jika permukaan benda-benda plastik. Virus corona bisa melekat selama 5 hari. Sarung tangan medis ternyata juga bisa menjadi sarang virus corona. Virus yang menyerang sistem pernapasan itu bisa bertahan selama 8 jam di permukaan sarung tangan. Penting juga bagi kita untuk memastikan kebersihan seluruh peralatan makan. Mengingat virus corona bisa berlama-lama hidup di permukaan benda-benda yang terbuat dari besi. Makhluk mikro itu bisa bersemayam di sana selama 48 jam. Di gelas dan piring yang terbuat dari kaca malah berpotensi dihinggapi virus hingga 4 hari. Waktu tersebut sama dengan kemampuan virus bertahan di permukaan benda yang terbuat dari kayu. Kalau di kertas ternyata bisa lebih lama lagi, antara 4 hingga 5 hari. Di riset ini, upaya yang bisa dilakukan untuk membunuh virus secara efisien bisa dengan melakukan disinfeksi pada permukaan benda-benda seperti logam, kaca, dan plastik menggunakan etanol 71% atau natrium hipoklorit 0,1% cukup dalam waktu 1 menit. Meski begitu, cara khusus untuk membunuh SARS-CoV-2 yakni virus corona jenis baru yang menjadi penyebab penyakit COVID-19 belum ditemukan para peneliti. Tapi, langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus tentu saja bisa dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan memprioritaskan kebersihan benda-benda di sekitar yang rentan disentuh manusia. Bagaimana ini guys setelah menyaksikan video tadi guys? Apakah kita sudah punya gambaran benda-benda apa aja yang bisa sebagai penular atau sumber penularan untuk COVID-19 ini? Nah, ternyata yang pertama itu adalah handphone guys. Nah, di handphone sendiri ternyata itu terdapat sekitar 7.000 bakteri guys. Bayangin nih, 7.000 bakteri. Banyak juga ya, itu berdasarkan dari penelitian dari beberapa pakar di University of Oregon. Yang mana untuk hasil tersebut didapat dari beberapa sampel handphone yang diteliti guys. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini guys. Apakah Anda tahu 7.000 jenis bakteri ada di handphonemu? Apakah Anda sudah tahu bahwa bakteri yang terdapat di handphone ternyata jumlahnya sangat banyak?
Bahkan, bakteri di handphone lebih banyak daripada kuman di toilet. Dilansir dari BBC News. Dalam studinya, para ahli biologi dari University of Oregon, mengurutkan DNA mikroba yang ditemukan pada jari telunjuk dan ibu jari dari 17 orang. Lebih dari 80% dari bakteri umum yang membentuk sidik jari, bakteri pribadi kita berakhir di layar ponsel. Sebuah penelitian pada tahun 2014 menunjukkan, bahwa dari 51 ponsel yang diteliti, para ahli menemukan lebih dari 7.000 jenis bakteri. Dari 7.000 jenis bakteri tersebut, rata-rata pengguna ponsel menyentuh perangkat mereka 150 kali sehari. Para ilmuwan telah menemukan, bahwa tumpang tindih antara koleksi mikroorganisme yang secara alami ada di tubuh kita, dan yang ada di layar smartphone. Alasan kenapa handphone menjadi salah satu barang yang paling kotor. Yang menyebabkan ponsel menjadi salah satu benda paling kotor, diantaranya adalah banyak orang yang membawa ponsel ke toilet, terutama saat buang air besar. Banyak orang yang jarang cuci tangan setelah dari toilet, atau setelah memegang benda kotor, kemudian langsung memegang ponsel. Baterai ponsel biasanya cenderung hangat, sehingga bakteri lebih senang bertengger. Banyak orang yang jarang membersihkan ponsel, atau bahkan tidak sama sekali. Tentunya hal ini sangat membahayakan, apabila ponsel Anda terpapar virus corona, dari akibat aktivitas Anda di luar ruangan. Bakteri dan virus apa saja yang sering ada di ponsel? Akibat dari jarangnya Anda membersihkan ponsel, maka ponsel menjadi sarang bakteri, virus ataupun kuman, sehingga akan mengganggu kesehatan Anda. Beberapa bakteri dan virus yang ada di ponsel, diantaranya E. coli, bakteri penyebab diare. Ini adalah jenis bakteri yang biasanya hidup di feses, alias kotoran, dan kalau tertelan bisa menyebabkan diare, muntah-muntah, dan gangguan pencernaan. Staphylococcus aureus, bakteri penyebab infeksi. Kalau di kulitmu ada luka, bakteri ini bisa membuatnya jadi terinfeksi. Bahkan beberapa jenis bakteri yang lebih kuat, bisa memicu infeksi pernapasan yang bisa berbahaya. Influenza, virus yang lebih dikenal dengan sebutan flu. Biasanya, influenza ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin, yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Pasalnya, virus flu bertebaran di mana-mana dan bisa dengan mudah menempel ke ponsel. Clostridium difficile merupakan bakteri gram-positif anaerob penghasil spora, yang menjadi patogen penting dalam penyakit diare, yang diinduksi antibiotika. Bakteri ini menyebabkan penyakit ringan, seperti diare sampai peradangan berbahaya di usus besar. Streptococcus. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram-positif, namun beberapa jenis ada yang bersifat patogen. Spesies bakteri Streptococcus yang bersifat patogen diantaranya dapat menyebabkan penyakit seperti pneumonia, meningitis, necrotizing fasciitis, erysipelas, radang tenggorokan, dan endokarditis. Virus corona berpotensi menular dari benda mati, termasuk handphone. Dikutip dari CNN Indonesia, Kompas.com, dan juga Detik News. Virus corona diperkirakan bisa menyebar melalui ponsel. Virus corona diyakini menyebar di antara manusia melalui cipratan atau percikan batuk dan bersin, yang dapat mengenai ponsel Anda, dan dapat bertahan beberapa hari. Badan Kesehatan AS Center for Disease Control and Prevention, atau CDC, mengatakan bahwa virus corona bisa bertahan 5 menit hingga 9 hari, ketika menempel di benda mati. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap virus corona, SARS, dan MERS. Virus bisa bertahan selama itu, jika benda-benda tersebut tidak didisinfektan, sehingga sangat mungkin, seseorang dapat tertular virus corona ketika menyentuh permukaan yang sudah terkontaminasi, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka. Temuan ini tentunya harus membuat Anda lebih berhati-hati dalam memegang ponsel, terlebih di saat virus corona tengah menghadang. Studi terbaru dari pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan, bahwa virus corona dapat bertahan di permukaan plastik dan stainless steel yang terkontaminasi hingga 2-3 hari. Ketika Anda menempelkan ponsel pada wajah atau tangan, berarti Anda juga telah membiarkan bakteri, virus, atau kuman lain yang ada di ponsel atau casingnya berpindah ke kulit Anda. Selain mencuci tangan dengan benar, Anda juga harus mulai membersihkan ponsel Anda. Bagaimana cara membersihkan ponsel untuk mencegah virus corona? Dikutip dari CNBC Indonesia. Menurut penelitian dari 4 peneliti, dan dari Massachusetts Institute of Technology di 2018.
Membersihkan ponsel dengan menggunakan larutan alkohol efektif untuk membersihkan ponsel Anda. Bersihkanlah bagian celah antara ponsel dan casing, sebab di bagian itu mengandung lebih banyak bakteri daripada di layar. Pembersihan ponsel dengan alkohol bisa dibuat di rumah dengan menggunakan air 60% dan rubbing alkohol 40%. Berikut ini merupakan langkah demi langkah dalam membersihkan ponsel. Cabut semua kabel dan matikan handphone. Matikan ponsel akan memungkinkan Anda untuk melihat kotoran dengan lebih mudah. Copot atau lepaskan casing ponsel dan aksesoris lainnya. Bersihkan secara horizontal atau vertikal dan lakukan berulang dengan tisu disinfektan. Gerakan ini dapat menyapu mikroba dan merupakan cara paling aman untuk membersihkan layar ponsel. Hindari menggosok berlebihan pada bagian yang terbuka, seperti lubang charger atau earphone, untuk menghindari adanya kelembapan yang dapat merusak HP pada area tersebut. Bersihkan area belakang, seperti kamera belakang dan flash. Bersihkan juga casing Anda yang berbahan plastik dan gosok setiap permukaannya, agar alkohol menguap untuk mengeringkan casing sebelum dipasang kembali. Penggunaan tisu disinfektan sebagai cara membersihkan ponsel, tentunya harus selalu diiringi dengan mencuci tangan dengan air dan sabun pada tangan Anda, agar upaya mencegah penyebaran penyakit semakin optimal. Tadi guys, untuk benda sebagai sumber penularan yang pertama. Dan ada lagi nih guys, untuk yang kedua, yaitu untuk benda ini, yaitu tiap hari kita pegang juga. Kita mau masuk ke rumah, dipegang, mau buka kulkas, dipegang, buka lemari, dipegang. Nah, ternyata itu handle nih guys. Nah, handle juga punya pengaruh besar nih untuk penularan COVID-19 ini guys. Marilah kita lihat untuk uraian video berikut ini guys. Doors. Doors are everywhere. We go about our lives without even noticing how many times we are opening and closing doors on average day. And for most doors, we need to turn a knob or push a handle to open them. These surfaces are touched by many people, which makes them a high risk of contamination, especially in the times of pandemic. There are reported cases of the doorknobs causing virus spreading. Lab studies showed that coronavirus could survive on steel surfaces for up to 3 days. Suddenly, doors have become obstacles in our day-to-day life. So how can we open doors while avoiding the risk of catching a virus? Of course, we could use hand sanitizer, but they are hard to get in times of pandemic. We could use gloves, but they are not very practical. We could use tissues instead, but this is wasteful. Voice-activated doors and self-cleaning handles could be fantastic solutions, but this sounds more like science fiction at the moment. What about today? What could be a simple, cheap, yet effective solution? Let us introduce our prototype. It's a device that allows opening most doors with just one foot. Press the pedal and push the door with your foot, and voila, the door is open. It can also be used to close doors. Benda sebagai sumber transmisi terbesar kedua nih guys, untuk penularan COVID-19 ini. Nah, berikutnya itu ada lagi nih guys, yaitu tiap hari kita pegang juga nih. Kita mau beli sesuatu, pakai itu juga. Nah, apa itu? Uang. Nah, di uang tersebut ternyata juga tinggi banget nih guys untuk sumber penularannya. Nah, gimana untuk uang tersebut? Kan kita kadang beli sesuatu. Nah, uang tersebut berpindah ke tangan orang lain juga. Nah, dari perpindahan tersebutlah yang menyebabkan uang sebagai sumber transmisi terbesar nih untuk penularan COVID-19 ini. Nah, marilah kita lihat juga untuk video berikut ini guys.
untuk transmission penularan ketiga nih guys, untuk sebagai transmission untuk COVID-19 ini. Dan ada lagi nih guys untuk yang keempat, yaitu masih ada sangkut pautnya sama untuk yang ketiga tadi guys. Nah, kalau kita ngambil uang kemana coba? Nah, kita di ATM nih guys. Nah, di ATM sendiri, waduh, ATM kan biasanya di tempat-tempat publik ya, itu yang pakai bukan cuma satu orang, bahkan berpuluh-puluh orang ini guys. Tiap detik itu orang datang itu. Nah, bayangin satu orang itu megang. Nah, itu dia nih guys. Makanya disebut ATM itu berpotensi sekali untuk menyebabkan transmission untuk COVID-19 ini nih guys. Maka dari itu perlulah kita lakukan langkah-langkah preventif untuk pencegahannya guys. Nah, kita lihat dulu guys untuk video berikut ini guys. Sumber transmission terbesar keempat ya guys untuk penularan COVID-19 ini. Nah, ternyata masih ada lagi nih guys. Apa lagi ya? Nah, ternyata kita itu biasanya ini ada di gedung-gedung atau di kantor-kantor tempat kita kerja ya, atau di kampus-kampus itu biasanya ada nih guys, yaitu lift. Nah, bayangin guys, kita mau naik ke lantai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau turun, apa yang dipegang? Tombol. Nah, di tombol tersebut nih guys, ternyata itulah potensi penularan COVID-19 ini guys. Dimana untuk tombol tersebut selalu orang itu memegang guys setiap mau masuk atau mau mengoperasikan untuk lift tersebut guys. Coba kita lihat video ini guys. Lift button can be a breeding ground for bacteria. The people in China are trying to avoid pressing them amid the virus outbreak. Toothpicks were provided in this residential building as a way out. A recycling box was also left for used toothpicks. Some prefer to use a lighter. Hitting two birds with one stone. It can also be a sterilizer. If using a finger is inevitable, this could also work. Many have commented on these creative ways to fend off the coronavirus. It's time to use voice recognition in lifts. Even if you can avoid pressing the lift buttons, you can't avoid touching the door handles. Washing hands more often is more effective than any other ways. Trezor brings to you the coronavirus-free lifts with unique voice command feature. Let's elevate stress-free without touching the Guys, lift. untuk sumber transmission yang kelima nih guys. Nah, kira-kira apa lagi ya? Uang udah, handle udah, handphone udah, mesin ATM udah, lift udah. Oh, ternyata masih ada lagi nih guys, yaitu eksalator. Nah,
di eskalator tersebut juga potensinya besar sekali nih guys untuk sumber transmission COVID-19 ini nih guys. Nah, kita juga kadang nggak sadar nih, mau belanja sesuatu di mall atau kita mau beli barang-barang kebutuhan pokok atau yang mendesak. Nah, kita kadang juga nggak sengaja nih guys. Bahkan saya sendiri nih kadang secara nggak sadar tuh megang nih guys untuk handle tersebut nih. Nah, ternyata handle tersebut itu luar biasa besar nih karena dia dipegang untuk berapa orang saja yang lewat ke situ nih. Nah, itu dia nih guys, makanya handle eskalator tersebut itulah yang potensi yang terbesar juga guys. O vírus da gripe pode Ini estar guys, 6 sumber transmission terbesar guys. Mungkin masih banyak ya guys benda-benda di sekitar kita yang sebagai transmission juga. Nah, mungkin kita juga bisa sharing juga guys untuk benda-benda tersebut. Dan kita kan sudah tahu ya untuk benda-benda yang sebagai transmission tersebut. Nah, tentunya kita juga perlu tahu dong untuk langkah preventifnya. Nah, simak nih guys untuk video preventif berikut ini guys. Preventif yang perlu kita lakukan nih guys agar kita terhindar dari penularan COVID-19 tersebut guys. Nah, kita berharap ya untuk COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kita bisa nonton bareng keluarga, bisa kumpul bareng teman-teman, bisa menjalankan aktivitas normal seperti biasanya. Baik guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk likes dan subscribe agar saya bisa terus berbagi informasi-informasi menarik lainnya guys. Terima kasih.